kabarnya Bu Eni? Alhamdulillah baik, Bu, sehat. Baik Bu Eni, hari ini proses saya sebagai supervisor, saya hendak melakukan tugas saya untuk melakukan supervisi kepada Bu Eni serta coachingnya. Baik Bu Eni, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan proses coaching yang akan berlangsung nanti. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu tentang penilaian, di mana saya akan mengamati proses coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaiannya Bu Eni. Nah, di sini ada 3 proses penilaiannya. Yang pertama, apakah Bu Eni sebagai coach sudah sesuai dengan peran masing-masing. Lalu apakah dalam proses coaching nanti ini sudah sesuai dengan alur tirta. Yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam alur tirta, di mana kompetensi tersebut terdapat kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi. Siap Bu Eni? Insya Allah siap. Baik, pertanyaan pertama ya Bu Eni ya. Kira-kira nih kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Iya, jadi kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yang pertama kan ada mindfulness ya Bu, kesadaran penuh, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, seperti itu Ibu. Oke, ada 3 berarti ya Bu Eni ya yang ingin dikembangkan. Di antara ketiga kompetensi ini, kira-kira mana nih yang paling ingin Ibu kembangkan? Saya sih ingin mengembangkan keterampilan yang ketiga tuh Bu, yaitu kompetensi yang ketiga, yaitu mendengarkan secara aktif Ibu. Gitu. Ya. Ada alasan nggak Bu dibalik Ibu tuh ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif? Iya, karena sebenarnya dalam proses coaching sendiri kan diharuskan biar kita bisa benar-benar menyelami, memahami permasalahan dari coach itu sendiri. Jadi saya ingin meningkatkan kompetensi itu dalam rangka saya benar-benar bisa menjadi seorang coach yang baik buat coach dalam membantu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu Eni ya. Kira-kira nih apa tolak ukur menurut Bu Eni nih ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Eni? Tolak ukurnya ketika coach dapat memahami pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya sampaikan, kemudian bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Baik, oke, kalau begitu Bu Eni mungkin saya cukupkan sampai sini saja pertanyaan praobservasi kita. Kita langsung mulai saja proses coachingnya Bu Eni ya. Baik, kalau gitu siap, sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum Bu Winda. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah. Jadi gimana nih Bu Winda hari ini? Ada yang mau diobrolin ya kayaknya? Iya nih Bu, Ibu ada waktu kan? Ada, insya Allah. Iya Bu, jadi saya ini ingin ingin curhat, ingin ngobrol sama Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi tentang siswa saya Bu. Salah satu siswa saya ini jarang sekali masuk. Padahal AS kan sebentar lagi ya Bu ya. Nah jadi saya takut anak ini tertinggal pelajarannya. Jadi Bu Winda ingin mengobrolkan tentang salah satu siswa ya Bu yang jarang masuk gitu ya. Padahal waktu ujian sudah hampir dekat. Iya betul Bu. Jadi Bu Winda, jadi kira-kira nih Bu Winda dari obrolan kita nanti ini apa sih yang ingin Bu Winda dapatkan? Saya tuh ingin menemukan cara gitu, cara yang bagus, cara yang tepat gitu untuk saya bisa memotivasi anak ini mau sekolah. Karena kan kalau dengan dia sekolah sedikit demi sedikit dia bisa mengejar ketertinggalannya ya Bu ya. Ya benar, jadi Bu Winda harapannya dari sesi ini ingin mendapatkan satu cara gitu ya, agar salah satu murid Bu Winda termotivasi untuk ke sekolah gitu ya, sehingga mungkin itu akan berimbas sama hasil belajarnya juga ya, seperti itu. Nah, kalau dinilai dari skala 1 sampai 10 nih Bu Winda, kira-kira posisinya Bu Winda untuk mencapai tujuan tersebut ada di skala berapa? Saya sih sejujurnya masih rendah ya Bu ya, ada di 5. Ada di 5 gitu Bu, untuk memotivasi anaknya. Kalau setelah dari sesi ini kira-kira mau meningkat jadi berapa nih?
Seandainya bisa saya ingin 10 Bu. Tapi kalau dilihat dari kondisi ya Bu, jadi sebelumnya saya ini sudah merasa melakukan usaha untuk membuat perubahan ke nilai yang saya inginkan gitu. Saya pernah saya itu sering sekali melakukan pendekatan secara personal dengan anak di kelas maupun di luar. Kalau di kelas ya saat belajar saya tanya gitu, tapi lewat pelajaran. Kalau di luar kelas misalnya saya merasa ya sudah memberikan perhatian lebih kepada anak ini. Saya datang ke rumahnya untuk mengetahui apa sih masalahnya gitu. Tapi sejauh ini saya belum mendapatkan perubahan yang signifikan. Jadi untuk ke level 10 sepertinya belum. Jadi ke level 7 pun itu sudah sangat cukup baik bagi saya. Oke, baik. Baik Bu Winda, kalau menurut Bu Winda sendiri, anak yang memiliki motivasi itu yang seperti apa sih? Anak yang memiliki motivasi itu yang datang ke sekolah ya Bu ya, itu ya rajin, kemudian dia semangat gitu. Semangat, rajin dan semangat itu menurut saya. Dia bisa dikatakan mempunyai motivasi karena dia rajin datang ke sekolah dan semangat untuk bersekolah, untuk belajar. Kalau Bu Winda sendiri mengetahuikah bahwa anak-anak yang rajin ke sekolah itu mereka termotivasi karena apa? Kalau yang saya bayangkan sekarang ya Bu ya, itu anak-anak lebih cenderung ke memori dengan teman-temannya mungkin. Jadi sebagian besar anak-anak itu datang ke sekolah selain karena gurunya, tentunya itu karena teman-teman biasanya. Itu yang sering saya temukan. Selain teman, mungkin ada lagi Bu buat mereka termotivasi untuk ke sekolah? Pelajaran yang mereka suka, kemudian cara mereka belajar itu bisa tuh membuat misalnya anaknya bilang kemarin kita kan ini Mbak, berarti pelajaran itu juga bisa membuat motivasi anak ini meningkat gitu. Jadi ada dua hal ya, tapi mungkin nanti kalau ada yang lain Bu Ida bisa tambahkan. Jadi Bisa. yang membuat anak-anak datang ke sekolah itu motivasinya karena pelajaran yang dia suka, kemudian dia bertemu dengan teman-temannya. Betul Bu, betul. Ada lagi nggak ya kira-kira Bu Ida? Dari gurunya. Dari gurunya. Karena sebagian besar anak juga pasti ada yang mereka ke sekolah karena ingin ketemu gurunya, terutama dalam belajar di kelas. Oke, jadi sudah ada beberapa poin ya yang membuat itu termotivasi. Nah, kalau mungkin saya balik lagi ke salah satu anak tadi yang kurang termotivasi ya Ibu ya. Apakah dari ketiga poin yang tadi Ibu Indah sampaikan ya, yang membuat anak bisa termotivasi ke sekolah, anak tersebut tidak ada salah satu pun ya dari ketiga hal tersebut yang bisa menarik untuk bisa ke sekolah? Ada sih Bu, misalnya dari belajar dan dari teman-temannya. Itu mungkin yang sendiri saya. Kalau dia momennya enak, nah dia dalam 3 hari berturut-turut bisa masuk sekolah terus. Ada momen juga ada momen ya. Lebih momen belajar dan momen teman-temannya ya. Nah, kapan ya kira-kira momen itu bisa ada gitu sehingga momen itu bisa diciptakan kembali untuk anak yang tadi kurang termotivasi? Oke. Untuk itu saya rasa ketika saya bertemu dengan anak ini, mungkin rencana saya akan mengubah metode belajar saya. Saya akan mengubah metode belajar saya menjadi yang lebih interaktif. Karena kan selama ini saya ceramah, presentasi, dan lebih saya yang aktif. Jadi mungkin dengan anaknya yang aktif tadi bisa menciptakan momen tersendiri ya Bu ya. Jadi saya akan mencoba untuk mengubah metode belajar saya ya ke misalnya karya wisata, kemudian berperan, bertukar peran, apalagi demonstrasi, mungkin itu bisa jadi salah satu pilihan-pilihan saya. Oke, luar biasa. Jadi Bu Ajeng sudah sedikit Bu Winda sudah menemukan satu rencana gitu ya untuk bisa memotivasi anak tersebut datang ke sekolah, yaitu untuk menggunakan metode belajar yang variatif, mungkin seperti karya wisata seperti itu ya. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang sudah Ibu Winda sampaikan tadi, rencana apa ke depannya Bu Winda yang akan dilakukan? Oke, untuk rencana yang terpikir saya akan mengubah metode belajar saya di kelas.
Jadi ketika anak ini datang dengan mengubah metode belajar dan mengajar saya harap ini akan membawa dampak positif buat anak ini. Kalau menurut Bu Winda, metode mengajar seperti apa yang efektif untuk anak? Oke, selama ini kan saya itu ceramah, presentasi, demonstrasi, sepertinya karya wisata yang akan saya gunakan untuk sebagai usaha dari rencana saya ini untuk memotivasi anak. Oke, nah dari opsi yang tadi Bu Winda sudah sampaikan, apa yang menjadi prioritas Bu Winda dalam waktu dekat ini? Mengimplementasikan karya wisata ke dalam pelajaran. Iya. Mengimplementasikan karya wisata ya. Iya. Oke, baik Bu Winda. Kira-kira kapan itu semua bisa Bu Winda laksanakan? Karena kita PAS bentar lagi ya Bu Iya, ya. benar sekali. Jadi sepertinya seharusnya besok juga harus saya laksanakan. Jadi tapi besok saya harus menyelesaikan materi. Jadi saya harus mempersiapkannya dulu karena kan tematik ini setiap hari ada ya Bu ya. Jadi saya akan memilih topiknya apa, kemudian saya akan menyimpangkan dengan metode karya wisata. Jadi minggu ini insya Allah bisa. Nah, kira-kira nih nanti dalam melaksanakan strategi atau rencana Bu Winda ke depan, Bu Winda kira-kira akan melakukan sendiri atau butuh bantuan yang lain? Sejujurnya saya butuh bantuan sih Bu. Saya butuh bantuan dan saya yakin guru-guru senior di sini pasti mereka tahu. Nah saya Bu Eti sepertinya yang akan bisa membantu saya karena kan beliau ini guru senior. Jadi beliau sudah tahu tempat-tempat yang tepat buat belajar. Karena kan karya wisata otomatis kita keluar kelas ya Bu ya, keluar kelas, keluar sekolah. Jadi saya juga harus mencari tahu tempat mana yang aman buat belajar. Apalagi mungkin saja ada objek-objek yang tepat. Selain itu juga orang tua murid, karena kan sekitaran di sini kan banyak orang tua murid. Jadi saya bisa menanyakan ke orang tua murid. Oke, baik. Nah, untuk melaksanakan hal tersebut biar terrealisasi ya Bu, komitmen apa nih yang Bu Winda akan lakukan? Sebesar apa komitmen Ibu? Saya pertama tadi akan mencari dulu topiknya apa, kemudian saya akan merancang pembelajaran dengan menggunakan karya wisata ini, kemudian saya juga akan mencari tempat yang tepat untuk yang pas buat pembelajaran ini. Oke, baik. Bu Winda, kan kita sudah ngobrol ya cukup ya lumayan lah ya. Iya. Kalau kita coba balik lagi tadi ke depan, Bu Winda sudah menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dari sesi ini. Kira-kira di akhir sesi ini Bu Winda merasa dapat nggak tujuan dari obrolan kita? Justru itu Bu, saya terima kasih banget nih sama Bu Eni karena apa ya, di awal saya itu hanya terfokus pada keresahan saya, kekhawatiran saya, anak ini nggak masuk, saya bingung ya, saya fokusnya ke anak ini nggak masuk. Ternyata setelah ngobrol sama Bu Eni, saya mendapatkan solusi nih. Ternyata saya lebih kita bisa fokus pada diri kita, pada usaha kita. Ternyata saya juga menemukan cara yang efektif, yaitu dengan belajar, dan itu tentunya sesuai dengan kemampuan saya. Jadi makasih banget nih Bu Eni. Bu Winda, kira-kira kedepannya masih butuh saya lagi nggak nih? Tentunya Bu, karena kan Ibu sudah tahu nih apa yang saya alami. Iya. Jadi saya pasti akan menghubungi Ibu, boleh kan ya Bu ya? Siap, Saya Ibu. akan dalam waktu seminggu ini saya akan usahakan untuk membuat apa ya yang tadi kita rencanakan. Iya. Jadi nanti saya calling Ibu ya, boleh? Siap, Nggak bisa, mengganggu kan, Bu? Tidak, insya Allah tidak. Jadi justru saya ingin melihat perkembangannya Bu Winda. Jadi Alhamdulillah. dari seminggu ke depan nih, setelah Bu Winda melaksanakan aksinya, hasilnya seperti apa nih? Gitu. Jadi, Siap Bu, nanti saya WA ya Bu ya. Siap. Saya telepon juga banyak. Oke. Terima kasih banyak sesi untuk hari ini. Terima kasih Bu, saya juga yang terima kasih banyak Ibu. Ya. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Waduh, tadi baru melakukan proses coachingnya Bu Eni ya. Betul sekali. Gimana nih perasaannya nih Bu Eni? Alhamdulillah sih sudah selesai ya Bu ya. Cuman memang tadi agak ada deg-degannya juga sih Bu. Tapi aman sih. Panik-panik sedikit mah Iya, Bu Eni, ya wajar lah kalau itu ya. Oke Bu Eni, saya ada beberapa pertanyaan sedikit saja Bu Eni ya mengenai proses coaching tadi. Kebetulan tadi saya sempat lihat nih Bu Eni, saya coba pantau gitu ya. Apa nih yang sudah Bu Eni lakukan pada saat proses coaching tadi untuk mencapai tujuan pengembangan coaching? Iya, jadi saya tadi berusaha untuk menggunakan prinsip dari coaching itu sendiri, kemudian berupaya untuk melakukan alur cerita Bu dalam proses coachingnya tadi.
Iya betul-betul Bu Eni, tadi saya juga sudah lihat sih sebenarnya Bu Eni ya, saat proses coaching tadi Bu Eni sudah terlihat tuh alur ceritanya, Bu Eni sudah bisa apa namanya, ada tujuannya, sudah bisa mengidentifikasi masalahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Nah di sini saya juga melihat Bu Eni kan tadi sempat di awal saya menanyakan nih apa yang mau Bu Eni kembangkan ya, kompetensi coachingnya, dan Bu Eni menjawab Bu Eni ingin lebih bisa mendengarkan secara aktif ya coachingnya. Yang tadi saya lihat Bu Eni sudah sangat bisa tuh Bu Eni mendengarkan secara aktif. Ini terlihat dari Bu Eni bisa apa namanya, mendengarkan secara penuh gitu ya. Ketika coach ibu tadi menceritakan, Bu Eni mimik Bu Eni juga mendukung sehingga coach merasa nyaman dan lain sebagainya. Dan yang saya salut tadi, saya melihat coach ibu tadi sudah bisa nih menyimpulkan solusi gitu ya. Ini berkat tadi Bu Eni sudah bisa mendengarkan aktif lalu mengajukan pertanyaan gitu ya. Baik Bu Eni, di sini ada satu nih pertanyaan terakhir nih Bu Eni. Kan tadi Bu Eni di awal ingin mencoba untuk mengembangkan mendengarkan aktif. Selain itu Bu Eni, ada nggak yang ingin Bu Eni kembangkan lagi? Iya Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi tuh saya ingin menggali pertanyaan berbobot Bu, lebih ke situ ya, karena saya pikir itu poin penting ketika kita melakukan coaching ya Bu, dimana pertanyaan-pertanyaan berbobot itu bisa menggali permasalahan dari coaching, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot juga coaching bisa menemukan solusi sendiri gitu atas permasalahan. Jadi saya pikir itu yang harus saya tingkatkan. Tentu saja saya juga harus menguatkan kembali gitu ya Bu, dari setiap tahapan alur tirta, dan tentu saja memperhatikan dari prinsip-prinsip coachingnya. Baik Bu Eni, mungkin itu next ya. Iya. Kita bisa lihat lagi ya, mungkin di proses coaching berikutnya nih. Betul. Bisa Baik. saya pantau lagi ya Bu Eni ya. Baik, kalau begitu Bu Eni, proses coaching dan supervisi hari ini saya anggap sudah selesai. Bu Eni sudah sesuai nih dengan apa yang Bu Eni rencanakan. Alhamdulillah berjalan lancar ya Bu Eni ya. Semoga proses coaching berikutnya kita bisa kembangkan kompetensi yang lain. Baik Bu Eni, kalau begitu saya pamit dulu diri. Terima kasih banyak Bu Ajeng. Sampai ketemu Ibu. Sampai Bu Eni.